Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pendukung keputusan. Di sini ada kelompok 6 yaitu Mufti Ali Haidar dan saya sendiri Vera Galestari. Yang akan menyampaikan pertama kali materi kami yaitu Mufti Ali Haidar. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufti Ali Haidar akan memberikan presentasi sedikit tentang sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan atau decision support system adalah sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan. Next. Nah, sistem pendukung keputusan yaitu menggunakan beberapa model analisis, database khusus, penilaian, dan pandangan pembuatan keputusan. Next. Nah, penggunaan sistem pendukung keputusan tersebut melibatkan proses pemodelan analisis yang interaktif, misalnya penggunaan paket software DSS atau sistem pendukung keputusan tersebut untuk dapat menghasilkan berbagai tampilan sebagai respon terhadap alternatif perubahan maka yang dimasukkan oleh manajer. Next. Nah, tipe-tipe keputusan ada dua macam, keputusan terprogram atau struktur dan keputusan tak terprogram atau tidak struktur. Nah, keputusan terprogram dibuat menurut kebiasaan, aturan, prosedur tertulis maupun tidak, dan bersifat rutin, berulang-ulang. Nah, sedangkan keputusan tak terprogram ialah mengenai masalah khusus, khas, tidak biasa. Kebijakan yang ada belum menjawab, miss, pengalokasiannya sumber daya. Next. Nah, teknik keputusan terprogram akan disampaikan oleh saudara saya, oleh Vera Grahalestari. Teknik keputusan terprogram di sini ada dua, yaitu tradisional dan modern. Tradisional meliputi kebiasaan, mengikuti prosedur baku, saluran informasi disusun dengan baik. Sedangkan yang teknik keputusan terprogram menurut modern, yaitu menggunakan teknik operation research, yang di situ ada formula matematika, simulasi komputer, dan juga berdasarkan pengolahan data berbantu komputer. Next. 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 Proses pembuatan keputusan. Di situ ada pemahaman dan perumusan masalah, pengumpulan dan analisis data yang relevan, pengembangan alternatif-alternatif. Beberapa pemahaman dan perumusan masalah. 1. Identifikasi gejala yang muncul dan cari penyebabnya atau masalah utama. Dan masih banyak lagi. Untuk pengumpulan dan analisis data yang relevan, ada beberapa, yaitu salah satunya menentukan data yang relevan. Dan untuk pengembangan alternatif, ada berdasarkan data disusun beberapa alternatif. Dan untuk setiap alternatif, susun pro dan kontra, konsekuensi resiko, semua alternatif harus feasible. Next. Ini akan dibacakan oleh Mufid, silahkan. Mulai di Scope of the session. Terdapat perencanaan dan pengendalian operasional, manajemen pengendalian dan perancangan taktis, perencanaan strategis. Nah, di perencanaan atau pengendalian operasional itu terdapat beberapa bagian, seperti dipusatkan pada efektivitas atau efisiensi pelaksanaan tugas-tugas yang spesifik, berpengaruh pada aktivitas yang sedang berlangsung, dan lain sebagainya. Sedangkan di manajemen pengendalian dan perencanaan taktis itu dipusatkan pada pemanfaatan sumber daya efektif, cakupan perencanaan, cakupan yang lebih panjang. Nah, dan banyak
lagi. Dan perencanaan strategis, kebijakan, dan goal jangka panjang untuk dialokasi sumber daya. Contohnya apa yang produksi baru yang harus ditawarkan oleh kita. Next. Nah, pembuatan keputusan secara kelompok, keunggulannya ada beberapa. Yang pertama, adanya pengetahuan yang lebih luas, pencarian alternatif keputusan yang lebih luas, adanya kerangka pandangan yang lebar, resiko keputusan ditanggung kelompok, karena keputusan kelompok, setiap individu termotivasi untuk melaksanakannya. Dan yang terakhir, dapat mewujudkannya, kreativitas yang lebih luas karena adanya berbagai pandangan. Next. Sedangkan pembuatan keputusan secara kelompok di bagian kelemahannya adalah lempar tanggung jawab mudah terjadi. Yang kedua, memakan waktu yang biaya lebih. Yang ketiga, efisiensi pengambilan keputusan menurun. Yang keempat, keputusan kelompok dapat merupakan kompromi atau bukan sepenuhnya keputusan kelompok. Dan yang terakhir, dominan keputusan bukan mencerminkan keinginan kelompok tersebut. Next. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, oleh Vera Halestari. Alat bantu pengambilan keputusan. Alat bantu pengambilan keputusan meliputi 1 yaitu decision tree, 2 metode operation research, dan yang ketiga bantuan komputer. Presentasi kami hari ini, jika Anda memiliki pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Bila ada kekurangan, kami mohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.